Mereka memanggilnya banteng dari Romford, dan saat tangan kanannya mendarat, langsung gelap. Johnny Fisher adalah petinju kelas berat muda yang lapar dan tak buang waktu. Dia tak mempelajari lawan, dia menghancurkan mereka. Di ring, dia buas. Di luar, fenomena yang semua orang bicarakan. Tapi bisakah dia jadi juara? Mari kita cari tahu. Johnny Fisher lahir 27 Maret 1999 di Romford, London Timur. Sejak kecil, dia menyukai olahraga. Pertama rugby, lalu tinju. Dia belajar sejarah di Universitas Exeter, tapi hatinya makin tertarik pada latihan. Tenaga ledaknya dan agresinya langsung membedakannya. Bahkan saat amatir, dia tak suka berlama-lama. Dia suka menyelesaikan dengan cepat dan brutal. And now, ladies and gentlemen, pada 20 Februari 2021, Johnny Fisher debut profesional bersama Matchroom Boxing di undercard David Avanesian versus Josh Kelly. Lawan pertamanya, veteran kelas berat Matt Gordon. Dari bel pembuka, Fisher menunjukkan tenaga dan kepercayaan diri, tak beri celah pada Gordon. Switching to the uppercut. Oh, good shot. That's a good right hand. The chopping down right hand caught him on the side of the head, high on the head. Dia menjatuhkannya di ronde pertama dan menghabisinya dengan pukulan keras beruntun. Top of the head, which took his balance away, and he's in trouble here, Gordon. 40 seconds remaining in the first. Wipes off the gloves. Itu debut sempurna untuk banteng dari Romford. Seperti yang langsung dijuluki para penggemar. Aku baru saja tunjukkan kemampuanku, masih banyak yang harus dibangun. Tapi ini awal yang bagus. Penonton di Wembley Arena bersorak. Ini bukan sekadar debut sukses. Ini pernyataan di divisi kelas berat. 2 bulan kemudian, 1 Mei 2021, Fisher naik ring untuk laga kedua. Kali ini di Manchester, melawan veteran tangguh Phil Williams. Sejak detik pertama, Fisher langsung agresif. Di ronde pertama, dia dorong Williams ke tali. Di ronde kedua, dia terus mendaratkan pukulan berat. Lalu di ronde ketiga, Fisher tambah tekanan. Serangan tanpa henti memaksa wasit Howard Foster menghentikan laga di menit 1:46. Fisher raih kemenangan TKO keduanya dan terlihat makin tajam. Seperti yang kubilang, hanya 4 laga amatir. Kau bisa lihat, pukulannya sangat keras. Katanya dagunya luar biasa, tapi itu urusan nanti. Pada 7 Agustus 2021, Fisher kembali untuk laga ketiganya. Kali ini di Matchroom HQ Garden, Brentwood, lawan Danny Whittaker. Di ronde pertama, dia bongkar pertahanan Whittaker secara sistematis. Pukulan kanan khasnya mendarat bersih. Di ronde kedua, Fisher menjatuhkan Whittaker 2 kali. Meski Whittaker bangkit, tekanannya terlalu berat. Serangan terakhir paksa wasit hentikan laga. 3 laga, 3 kemenangan TKO. Julukan banteng dari Romford terbukti. Pada 30 Oktober 2021, Fisher kembali naik ring di O2 Arena London untuk laga keempatnya. Lawan veteran Spanyol Alvaro Terrero. Menjelang akhir ronde pertama, Fisher tekan lawan ke tali dan hantam dengan hook kiri. Terrero goyah, tapi entah bagaimana bertahan sampai bel. Di ronde kedua, Fisher menyerbu. 3 kali maju dengan serangan liar. Pukulan kanan khasnya terus menembus pertahanan, meruntuhkan Terrero sedikit demi sedikit.
Terrero jatuh 3 kali. Setelah yang ketiga, dia coba bangkit, tapi wasit menghentikan laga, menyelamatkannya dari kerusakan lebih lanjut. Fisher raih kemenangan TKO dominan lagi, jelas dan mutlak. Dia buktikan satu hal, jangan lengah saat lawan dia. Petinju ini langsung menghukum tanpa ampun. Setelah 4 kemenangan cepat, Fisher naik tingkat. Pada 12 Februari 2022, ia melawan Gabriel Nguema di Alexandra Palace yang ikonik. Laga ini tak mudah. Di ronde pertama, Fisher terkena pukulan bersih dan luka di atas mata kiri. Ini ujian sejati pertamanya. Tapi ia tak panik. Fisher tetap tenang, menyesuaikan tempo, lebih hati-hati, mengandalkan jab dan pukulan ke tubuh. Nguema bertahan dan sesekali membalas, tapi Fisher mengendalikan semua ronde, menunjukkan bukan hanya kekuatan, tapi juga kesabaran dan disiplin. Setelah 6 ronde keras, wasit Mark Bates memberi skor 59 hingga 55 untuk Fisher. Bukan sekadar menang, tapi pelajaran tentang ketenangan di bawah tekanan. Knockout itu yang orang inginkan, dan itu juga yang secara naluriah aku cari. Mungkin itu sebabnya orang terus datang menonton. Ini awal yang bagus. Usai ujian berat melawan Nguema, Fisher kembali dengan niat knockout. Pada 6 Agustus 2022, ia melawan petinju Ceko Michael Reisinger. Lawan tangguh, tapi tak sebanding dengan kekuatan Fisher. Fisher langsung tajam, bergerak di balik jab dan menyiapkan pukulan kanan. Ronde pertama terkendali, penuh perhitungan, tapi ketegangan mulai terasa. Di ronde 2, pukulan kanan mendarat, bersih dan brutal. Reisinger jatuh. Ia bangkit dan protes, tapi wasit sudah cukup. Kekuatan Fisher terlalu besar. Itu jadi 5 kemenangan KO. Peringatan bagi divisi bahwa Fisher ancaman serius. Berikutnya Dominic Musil, petinju Ceko tangguh yang pernah melawan nama besar. Tapi dia tak siap menghadapi badai yang datang. Dari bel berbunyi, Fisher langsung menyerang. Gaya bertarungnya lurus ke depan, kuat, tanpa ampun, dibandingkan dengan David Pearce. Dan di laga ini, ia membuktikan itu. Di tengah ronde 1, Fisher menjatuhkannya. Musil bangkit, tapi sudah goyah. Fisher langsung menghantam lagi. Hujan pukulan, dan Musil jatuh lagi. Ia bangkit, tapi nyaris roboh. Fisher mencium darah, menyerang habis-habisan, dan wasit menghentikan sebelum makin buruk. Dalam laga profesional ke-8, Fisher kembali naik ring dengan satu tujuan, menang cepat. Lawannya kali ini Alfonso Damiani dari Italia. Tapi sejak ronde awal, Fisher langsung membongkar pertahanan lawan. Di ronde 1 dan 2, Fisher tetap tenang. Serangan ke tubuh, tekanan terus-menerus, dan langkah maju konstan. Damiani mencoba melawan, tapi kekuatannya kalah jauh. Di ronde 3, Damiani mulai melemah. Pukulan Fisher makin menumpuk, dan ia terus menyerang dengan kombinasi 2 tangan. Puncaknya di ronde keempat, Fisher meluncurkan hujan pukulan, dan hook kanan mengguncang Damiani. Meski masih berdiri, pukulan telak berikutnya memaksa wasit menghentikan pertarungan. Kemenangan meyakinkan lagi.
Bukti agresi terkontrol dan reputasi Fisher sebagai petinju penghancur. Dalam pertarungan berikutnya, Johnny Fisher kembali ke Wembley Arena, kandangnya sendiri. Ia menghadapi Emilio Salas yang berpengalaman, tapi sejak bel berbunyi, jelas ini tak akan berlangsung lama. Fisher langsung menguasai tengah ring, menutup ruang dan memberi tekanan. Di menit terakhir, ronde pertama, ia mendaratkan hook kiri bersih ke kepala, pukulan yang mengguncang Salas dan menjatuhkannya ke kanvas. Salas memang bangkit, tapi wasit menilai ia tak layak melanjutkan dan menghentikan laga. Penampilan dominan lainnya dari The Romford Bull. Dalam pertarungan profesional ke-10, Fisher bertarung memperebutkan gelar kelas berat Southern Area melawan Harry Armstrong yang tangguh dan karismatik. Fisher tampil agresif, menjatuhkan Armstrong di ronde pertama lewat serangan bertubi-tubi. Meski sempat terjatuh, Harry terus bertarung. Armstrong menerima pukulan berat, bertahan selama 6 ronde, dan menunjukkan semangat luar biasa. Namun di ronde ke-7, Fisher mendaratkan pukulan kanan telak yang membuka luka dalam di atas mata Armstrong. Meski tetap berdiri, wasit memberi hitungan berdiri. Melihat petinjunya dalam bahaya, sudut Armstrong melempar handuk. Johnny Fisher meraih gelar profesional pertamanya, tonggak besar dalam karier mudanya. Apakah itu jadi pernyataan untuk divisi domestik? Saya tak peduli soal pernyataan. Saya peduli karier saya. Dan Harry Armstrong memberi pertarungan hebat. Saya ingin bertarung dalam laga bagus. Dan malam ini saya lakukan itu. Pada 3 Februari 2024, Fisher menghadapi Dimitro Bezus di Chelsea Ballroom, Las Vegas. Laga dijadwalkan 10 ronde, tapi tak bertahan lama. The version in career since his last appearance 6 months ago when he gets Mark Tibbs in the corner there was telling. Sejak detik pertama, Fisher mengontrol laga dan terus menekan. Di akhir ronde pertama, ia meluncurkan kombinasi kuat yang mengguncang Bezus. Melihat Bezus tak bisa bertahan, wasit segera menghentikan pertarungan. Pada 6 Juli 2024, Fisher bertarung melawan Alen Babic yang berbahaya dan agresif. Sejak awal Fisher melepas kekuatannya, tak memberi ruang untuk Babic. Hanya dalam 36 detik ronde pertama, Fisher melancarkan hujan pukulan keras, menjatuhkan Babic dengan serangan hebat. Meski Babic bangkit, wasit menghentikan laga. KO ronde pertama lainnya untuk The Romford Bull. Pada 21 Desember 2024, Fisher menghadapi David Allen yang berpengalaman di Kingdom Arena, Riyadh. Ini jadi laga paling dinanti saat Fisher terus naik dan Allen tetap jadi veteran berbahaya. Fisher memulai kuat, tampil agresif dan mengontrol ronde awal. Namun semuanya berubah di ronde 5 saat Allen mendaratkan pukulan bersih dan menjatuhkan Fisher, knockdown pertama dalam karier Johnny. Banyak yang mulai ragu apakah Fisher bisa bangkit, tapi ia bangkit. Menenangkan diri, Fisher kembali menyerang dan menunjukkan tekad besar di ronde akhir. Setelah 10 ronde berat, laga dinilai juri. 2 juri memberi 95 hingga 94 untuk Fisher, yang satu 96 hingga 93 untuk Allen. Hasilnya, kemenangan tipis untuk Fisher disambut sorakan dari penonton. Banyak ahli tinju menganggap Allen pantas menang. Bahkan promotor Fisher,
Eddie Hearn mengaku akan terima hasil imbang. Dengan setiap pertarungan, Johnny Fisher makin yakin menunjukkan dirinya sebagai calon juara kelas berat. Rekornya 13-0, 11 KO, patut dihormati. Dan serangkaian kemenangan spektakulernya membuatnya jadi salah satu nama paling dibicarakan di tinju Inggris. Namun semuanya berubah setelah laga ulang melawan David Allen pada 17 Mei 2025 di London. Meski semangat dan ambisinya tinggi, Fisher dihentikan. Dan bukan sekadar kalah, tapi KO. Kekalahan ini jadi ujian berat dalam karirnya. Kini, saat auranya sebagai petinju tak terkalahkan hilang, Johnny harus mundur sejenak, meninjau ulang jalannya, dan susun ulang strateginya. Kesalahan dalam bertahan yang dulu tersembunyi kini jadi sorotan. Masa depannya tergantung pada kemampuannya belajar dari kekalahan dan bangkit lebih kuat. Kekalahan bukanlah akhir, tapi akankah ini jadi titik balik menuju babak baru, atau awal dari kemunduran? Semuanya kini tergantung Fisher. Bagaimana menurutmu? Bisakah Johnny kembali ke puncak atau kekalahan dari Allen adalah awal dari akhir? Tulis pendapatmu di komentar.